Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampai kita kepada hadis yang ke-9, yaitu Abi Hurairah. Yang kemarin sudah kita bahas sebagian cerita tentang Abi Hurairah. Dalam melanjutkannya, pembahasan tentang Abi Hurairah. Ruwiya, diriwayatkan anhu, dari beliau, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kuntu uksiru min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi mengiring sholawat yang Nabi Muhammad sebut, baca sholawat. Jangan diam, kamu nanti dikatakan orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cerai, orang yang selalu nyambit salam dan sholawat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Kuntu yuksiru min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu haddatsana yauman. Kata beliau, aku itu sering duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, bahwasanya beliau haddatsana yauman, pernah berkata kepada aku suatu hari. Faqala, apa yang dikata oleh beliau, man yabsutu thawbahu hatta afragha min hadisi summa yakbiduhu fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni abadan. Fabasattu thawbi aw qala ridai summa haddatsana faqabatuhu ilayya fa wallahi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yabsutu thawbahu, barang siapa orangnya yang menghamparkan pakaiannya sampai afragh min hadisi, sampai aku menyelesaikan hadisku, dia menahannya, maka dia tidak akan pernah lupa daripada hadis yang aku sampaikan. Fabasattu thawbi, akhirnya aku hamparkan. Jadi Nabi datang ke satu majelis. Di situ Nabi bilang, sapa-sapa sengampar lama ke angkui engkau dengan bajunya, ya, dia menghamparkan tikar untuk aku dengan bajunya, maka dia tidak akan pernah lupa hadis yang dia dengar daripada diriku. Akhirnya beliau mengambil bajunya Abu Hurairah ini, atau ridaku, ya, yang beliau pakai daripada pakaian atasnya. Kemudian aku hamparkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu juga aku gak pernah lupa daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk beliau adalah orang yang mendapat karamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan sebab menghamparkan pakaiannya untuk jadi tempat duduknya Nabi. Nah, ini berarti khidmah ke guru itu sudah ada sejak masanya Nabi Muhammad. Ya. Makanya kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, al-khidmatu miftahul ilmi. Khidmah itu adalah kuncinya ilmu. Ngebulah. Mana cara ngedura ngebulah. Mandiin carana kiai, mandiin ternak kiai, makan nih aja kiai, sandal kiai balik, kotor kombe. Kalau zaman sekarang kiai pakai mobil, nggak pakai kuda. Berarti mobilnya kiainya dicuci. Ya, mobil ampun lo akan jual sampai, berarti
Kalau perlu orang sama boleh. Ada jual mobil zaman mangke. Mobilnya dicuci, sepeda motornya dicuci, khidmah itu. Ya. Kemudian bajunya dicuci, ya, itu khidmah kepada guru. Seperti ini juga Abi Hurairah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dituntut siapa di antara kalian yang memberikan hamparan untuk dudukku, maka dia tidak akan pernah lupa daripada hadis yang aku sampaikan. Kemudian beliau hamparkan baju dan ridanya untuk dijadikan tempat duduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun ala ghalibihim illa satirul aurah. Itu dikatakan tuh. Bahkan kebanyakan orang ahli sofa ini adalah orang-orang yang gak punya pakaian kecuali pakaian yang menutup auratnya saja. Jadi cuman pakaiannya itu menutup auratnya, kurang lebih usar sampai ke lutut saja pakaiannya. Beni polana model, tapi latar lu agak jual kelampi, memang gak punya baju. Wallahu a'lam. Ya, sampai pakaian saja Kak. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujalisuhum wa yu'annisuhum bihim wa yaduhum bil laili fayufarriquhum ala ashabih wa tata'assa ta'ifatun minhum ma'ahu. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering duduk dengan mereka. Nabi itu sekut duduk dengan orang-orang ahli sofa. Ya, yang mereka itu memang keadaannya itu pas-pasan. Ya, bahkan Nabi berbicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka, bahkan Nabi SAW memanggil mereka di waktu malam. Beda dengan sahabat yang lainnya, khusus ahlu sofa ini, mereka dikhususkan sama Nabi SAW. Wa tata'assa ta'ifatun minhum ma'ahu. Bahkan sebagian kelompok hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza ja'atuhu hadiyatun asaba minha wa ba'atsa ilaihim minha. Kalau misalkan ada hadiah datang, maka hadiah itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dikasihkan ke mereka. Enggak sampai ke rumah, enggak dipakai sama Nabi. Wa idza ja'atuhu shadaqah ba'atsa ilaihim wa lam yusib minha. Kalau ada sedekah, maka sama Nabi SAW diantarkan ke mereka langsung. Dan diambil sama Nabi dan dimakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadirin rahimakumullah, menandakan bagaimana seorang pemimpin itu begitu hidupnya. Seorang pemimpin itu hidupnya begitu, memikirkan bagaimana perutnya rakyatnya, memikirkan bagaimana keadaan daripada warga rakyatnya agar hidupnya semakin tentram sentosa. Pakaiannya diperhatikan, bahkan kalau mau kawin itu diperhatikan. Sampai perihal perutnya itu diperhatikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pengen jadi pemimpin yang adil, ya nyentuh Nabi Muhammad. Nyentuh Nabi Muhammad. Kalau nggak nyentuh Nabi Muhammad nggak bisa adil. Nabi sudah mengajarkan kalau pengen adil, ya ikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya jadi pemimpin yang adil? Duduk dengan fuqara masakin, sering datang ke orang-orang fakir miskin, dilihat keadaannya mereka. Mereka karena begitu, ala apa lagi tentang rakyat? Apa saya pakai nanti ke bini? Apa saya pakai nanti ke anak? Itu bukan cuma ngasih BLT. Selo cukup ekakan sebulan, laro bangsa jadi pahlawan hari ini. Apalagi sompangan 300.000 sekeluarga pada orang peto 300.000 selalu umrah peto. Ya Allah, ekakan terlalu hari ini. Sudah merasa jadi pahlawan. Ini pemimpin akhir zaman. Kalau zaman Nabi Muhammad tuh sodakohnya gak masuk ke rumah sampai anak ini. Langsung diantarkan kepada para sahabat-sahabat yang fakir miskin. Ya, begitu itu pemimpin. Bilang negaranya melarat, tapi pemerintahnya hidup megah. Panjenengan oni DPR sareng MPR kaya. Kasor Pak, kita sholat panjenengan oni harus tahu.
Kasurnya mereka itu yang dibikin untuk tidur, saya akan kuilon kelon, ya, yang belinya pakai uangnya kita itu, paling modal harga kasur sekitar juta hadirin. Sekitar juta. King Coil mereknya. Standar untuk rumah dinasnya mereka. Kotu beda AC lah, kotu granit. Ya, mon pemerintah sebenarnya mereka cuma pakai seperlunya, sisanya pakaikan kerak. Iya, kecuali mon rakyat akan lagi soki. Cereng mereka betul dengan kepek sengantur. Ya enggak? Kepek selalu alat kok. Kepek sebingung segakan lah. Tapi pemerintahnya hidup, itu mobilnya Jokowi itu. Ya, mobilnya Jokowi itu harganya hadirin rahimakumullah sampai miliaran, petom miliar. Kamu apa cek lompat ceri boy? Lompat ceri pada boy. Ya gak? Sisanya sumbangkan ke fakir miskin. Oh tak rakyat ya Allah. Abad selok kelar nino, berselok kelar melek lampi. Boleh hadirin, makanya salah seorang syekh di Al-Azhar itu mengatakan, kita kalau dipajak sama pemerintah, saat pemerintahnya itu sedang boleh, maka kita kalaupun tidak bayar tidak dosa. Kenapa? Di dalam kepemerintahannya masih ada yang tidak yang boleh, masih ada yang korupsi. Sehingga apa? Kita boleh tuh meskipun nggak bayar pajak menurut agama. Menurut agama. Kenapa? Kita tidak dikatakan membangkang. Kenapa? Mereka membangkang terlebih dahulu terhadap rakyatnya. Alhamdulillah ini. Maka pengajian ke Cineka harus sesuai dengan orang yang DPR MPR. Kopeng kemarin ya, mulai pejabat-pejabat mereka itu hadirin yang dimuliakan Allah. Mereka itu hidup semuanya dari uangnya kita. Ya, semua pejabat negara itu makannya dari uang kita. Bahkan kelak bisa yang kui, kita itu hadirin. Ya, seragam yang mereka pakai, tembak saya beli, kita itu. Utang nih kebeb, sudah lo kemana PTN urunan sama sarang Kapolri. Ya panjenengan memajar pajak, sepeda motor memperpanjang tiap tahun, majar listrik. Ya, terus panjenengan mau bagi beras, ada kan beras, kena pajak BBM, nakanya rumah-rumah, pengen panjenengan non ada kebetulan, bibik songkem. Misalnya, mana di sana? Di sana di temboknya ada tulisan tuh. Ya, PPN 10%. Jadi panjenengan ada dalam baru mereka majer langsung ke pemerintah 10%. Oh nih Mas itu kita, wallah, itu gedek saran pemerintah itu. Ya, mereka merasa paling mulia, padahal babunya kita itu. Mereka itu babunya kita, yang bayar mereka kita, yang dipakai ditumpahi sama mereka itu adalah uangnya kita. Ya, harta yang mereka pakai itu adalah milik kita semuanya. Kayak ini contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen tahu pemimpin yang baik, kalau pengen tahu pemimpin yang adil, ini diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapatkan uang, nggak langsung masuk ke pribadinya, langsung diantarkan kepada rakyatnya. Dapat sedekah, langsung dipikirkan untuk rakyatnya. Lihat ini ada satu kisah. Nukilaan Mujahid, hadirin, saya agak sengaja ini ya bahas seperti ini, karena memang lagi terpandang Pak kan batasan. Ya, bani Habib bahas tentang omnibus law gitu. Enggak, saya tidak mau bahas itu, saya mau baca kita gitu. Cuman ketepaan ini. Bukan panjenengan mau terima tersilahkan ya. Mau pulang, mau ngampul, kalau terima bahas politik, Habib dalam apa? Saya cuma baca tapi ini kitabnya ada ya. Nih, dikatakan oleh Mujahid, annahu kana Abu Hurairah yaqul. Nih ceritanya luar biasa. Biar kita gak salah pilih bagaimana pemerintah yang adil di mata Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah, ada itu Abu Hurairah yaqul, beliau berkata, wallahi inni kuntu la a'midu bikabdi alal ardi minal ju'. Abu Hurairah itu pernah satu waktu
Beliau menahan perutnya itu dengan pahanya. Begini duduknya. Alal ardi. Begini. Ditahan perutnya. Duduk begini. Wallahi kata Abi Hurairah, la amidu bikabadi alal ardi minal ju'. Apa Abu Hurairah ini sampai tujuan model kedijia? Karena saking laparnya perutku. Wa inni kuntu la asyaddu al-hajar